Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmat sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum yang bertemakan tentang menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Puasa adalah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat muslim, khususnya yaitu orang-orang yang beriman. Yang tujuan daripada puasa tersebut adalah mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, hakikat daripada puasa tersebut tidak semata-mata kita menahan diri dari makan dan haus, tetapi juga mampu menahan nafsu pada diri sendiri, yaitu nafsu-nafsu yang tercela. Agar kita mampu menahan nafsu yang tercela tersebut, dan juga agar ibadah puasa kita nanti sempurna, maka sebaiknya kita paham tentang hal-hal yang menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia atau pahalanya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kurang lebih ialah betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Sia-sialah puasanya intinya itu. Nah, oleh sebab itu, untuk mencapai puasa yang sempurna tadi agar tidak sia-sia, sebaiknya kita paham tentang hal-hal atau sebab-sebab atau penyakit hati yang menyebabkan puasa kita sia-sia. Hal yang menyebabkan puasa kita sia-sia yang pertama adalah sifat hasad atau iri hati dalam diri kita. Sifat iri ini menyebabkan diri kita tidak senang apabila orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain beli parabola, nah kita beli paramek. Itu karena menandakan hati kita ada penyakit, yaitu penyakit hasad. Dalam sebuah hadis, hasad ini diibaratkan seperti api yang memakan kayu bakar. Karena api yang memakan kayu bakar itu ibarat hasad itu memakan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Hal selanjutnya, hal yang kedua yang menyebabkan puasa kita sia-sia adalah fitnah atau menuduh orang lain tanpa bukti. Fitnah ini bisa mengakibatkan banyak hal. Salah satu misalnya akan berakibat pada diri sendiri, kemudian akan berakibat pada orang lain, bahkan bisa menimbulkan perpecahan dan kegelisahan di masyarakat. Itu akibat fitnah. Ada sebuah makalah bahwa wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau pembunuhan sekali orang dibunuh ya sudah selesai. Tinggal hisabnya nanti pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fitnah, meskipun orang tersebut sudah lupa dan lain sebagainya, tapi akibatnya sangat dahsyat itu. Itu fitnah. Ya. Penyakit hati yang kedua yang menyebabkan amal ibadah puasa kita sia-sia. Berikutnya adalah berdusta atau berbohong.
Berbohong merupakan salah satu penyebab yang menyebabkan amal ibadah kita, ibadah puasa kita sia-sia. Karena berbohong ini akan mengakibatkan bohong-bohong berikutnya untuk menutupi kebohongan yang tadi. Berbohong ini juga merupakan salah satu ciri orang-orang munafik. Jadi ciri orang munafik ada 3, salah satunya adalah suka berbohong. Ya, ancaman orang yang suka berbohong adalah mulutnya akan ditarik sampai ke telinga. Ya, dan ini termasuk dosa syirik dan durhaka dan baru berbohong. Jadi urutannya ketiga, dosa besar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah durhaka pada orang tua, dan yang ketiga adalah sudah berdusta atau berbohong tadi. Penyakit hati yang selanjutnya adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan aib orang lain. Baik orang lain itu benar atau tidak aibnya itu ada ghibah. Ghibah ini diibaratkan dalam Al-Quran yaitu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Sekarang kita paham, lihat itu di media sosial itu banyak ghibah-ghibah yang terjadi. Maka jika kita itu melihat postingan, maka kita lihat dulu, kita pahami dulu benar apa tidak. Jangan langsung di share, ini berbahaya. Ini termasuk ghibah juga, walaupun tanpa kita sadari. Penyakit hati berikutnya adalah ujub atau sombong. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Amalan kita lebih baik, kebaikan kita lebih baik daripada orang lain. Dan kebaikan yang kita dapatkan itu semata-mata karena usaha diri kita sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hal-hal yang menyebabkan dosa kita, puasa kita itu sia-sia adalah riya atau pamer. Jadi ibadah dikarenakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sesuatu atau karena orang lain. Nah, ini adalah beberapa hal yang menyebabkan puasa kita menjadi pahalanya hilang. Oleh sebab itu, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah agar puasa kita itu menjadi puasa yang sempurna, agar pahalanya kita tidak sia-sia, maka jauhilah, hindarilah ya, penyakit-penyakit hati yang sudah saya sampaikan di atas. Demikian sedikit kultum yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.